ketiga saya suruh rambutnya dipanjangin supaya bisa bahan untuk dijadikan apa ya. Jadi buat teman-teman, kenapa saya pakai itu rambut suami saya, supaya nanti kalau ya nggak mungkin dong rambut orang kita bikin bahan praktek atau bahan apa ya untuk percobaan buat apa penjelasan saya ya. Kalau customer kan nggak enak nanti kalau saya bikin kalau rambutnya itu seperti ini, hasilnya seperti ini, nggak enak dong rambut mereka jadi rusak. Jadi ini yang saya gunakan itu dari produk CBD yang keratin ya. Yang ini ya teman-teman, saya gunakan step satunya. Nah, nanti saya akan jelaskan ya tips demi tipsnya. Jadi ini teman-teman, rambutnya kan ada bekas warna putih tuh. Kami cat kemarin, jadi biar dia nggak rusak, kita semprot aja pakai air. Ya, jadi nanti ini kalau kena obat yang terus ya. Tapi berhubung ini rambut suami saya, jadi nggak apa-apa ya kalau rusak ya. Nah, jadi ini kalau kena obat bagian yang warna, dia akan ngekrus apabila dia itu bekas rambut smoothing. Tapi kalau dia rambut asli atau rambut virgin itu enggak ini ya, enggak bakalan rusak kalaupun itu di bleaching. Oke teman-teman ya, udah perhatikan ini udah setengah basah. Jadi yang saya gunakan itu ini. Nah, yang ini ya teman-teman. Oke guys, ditunggu ya. Untuk pengolesan obatnya itu usahakan jangan kebanyakan sekali ya. Kalau dia kebanyakan sekali, dia bisa hasilnya itu jadi krus ya. Krus. Kalau contohnya kita kasih banyak-banyak nih kayak begini nih, kita kasih banyak-banyak biar cepat matang, nggak boleh ya. Nah, kebanyakan seperti ini dia nggak boleh, itu nanti malah hasilnya jadi krus. Nah, kita udah bikin obatnya banyak, terus kita tunggu lama lagi sekitar 1 jam. Nah, itu menyebabkan itu akibatnya jadi krus. Jadi buat teman-teman, kalau bisa usahakan obatnya itu jangan terlalu banyak. Cukup kalau dia sudah merata, ya sudah gitu loh. Jangan sampai gimana supaya merata obatnya dikasih banyak-banyak. Jangan sayang-sayang ya. Nih, seperti ini ya. Seperti ini. Jadi mungkin kebanyakan teman-teman bertanya, kenapa sih bisa rambut krus gitu? Kenapa sih rambut itu tadinya ke salon nggak krus tapi kok pulang-pulang udah krus? Nah, itu sering sekali menjadi pertanyaan teman-teman. Kenapa ya? Tadi rambutku itu ke salon nggak separah ini tapi kok bisa seperti ini gitu. Jadi itu buat teman-teman pemula yang bertanya seperti itu tahu nggak kenapa bisa terjadi seperti itu? Kita smoothing rambut orang yang udah bekas smoothing, bagian yang lurus yang di bawah itu kena obat step 1 ya, itu penyebabnya ya. Ini contohnya, ini rambutnya tumbuhnya baru segini ya, ini. Nah ini teman-teman ya. Nih, tapi kita kasih sampai ke bawah, itu merusak loh, itu jadi krus, bagian yang lurus itu jadi krus. Jadi buat teman-teman yang mungkin penasaran, kenapa ya tadi rambutku krus, padahal aku ke salon nggak seperti itu dia, kenapa bisa jadi seperti itu ya teman-teman ya, boleh diperhatikan. Cara pengolesan obat itu diperhatikan teman-teman. Jangan terlalu banyak, jangan menumpuk di akarnya. Nanti kalau dia menumpuk di bagian akarnya itu,
dia jadi kayak krus juga loh. Nah, hati-hati. Menumpuk di akar itu seperti apa sih gitu ya? Menumpuk di akar itu seperti ini ya. Ini nampak nggak ya? Seperti ini. Ini nggak boleh ya seperti ini menumpuk. Itu harus kita sisir, kita ratakan. Nanti pas dia tumbuh 1 bulan kemudian, rambutnya itu malah patah-patah, rontok, hancur. Nah, kasihan kan rambut orang kalau seperti itu. Nah, jadi di sini nanti saya akan jawab pertanyaan teman-teman yang nggak bisa saya balas satu persatu lewat IG, lewat WA, ya. Nah, kemarin tuh ada yang nanya, Kak, kenapa dong rambut aku itu udah mateng? Nah, saya bingung gitu loh. Katanya nyatoknya udah mateng, tapi kok masih gagal. Nah, kalau memang nyatoknya itu udah matang tapi masih gagal, perhatikan pengolesan obatnya itu apakah merata. Nah, merata itu seperti apa ya? Merata itu seperti ini ya teman-teman ya. Ini rambut yang ini kita kasih obat seperti ini, tapi dalamnya nggak kena, bawahnya ini, dalamnya ini nggak kena dia. Nah, akibatnya dia nggak merata. Walaupun ditunggu 1 jam, 2 jam obatnya, kalau nggak merata ya sama aja. Usahakan pakai sisir tulang, jangan pakai sisir yang kayak ngecat itu loh, itu nggak merata, susah sekali itu merata ya. Jadi usahakan bagian yang di bawah ini kena obat juga, jangan atasnya aja. Jadi kalau mau mampus pun kita mencatok nggak bakalan mati teman-teman ya. Jadi ini setelah saya udah pengolesan obat, udah selesai, itu langsung saya smoothing 2 jari. Nah, ada yang nanya juga, kenapa harus smoothing 2 jari, Kak? Itu fungsinya supaya ketika kita udah kasih obat seperti ini nih, kita kasih obat, ada dia rambut yang belum kena obat seperti ini, ada dia yang belum kena obat. Nah, di situ kita cek ada yang nggak merata nggak, ada yang kebanyakan nggak. Nah, itu baru kita perbaiki ya teman-teman ya. Semuanya semoga dengan video saya ini teman-teman bisa benar-benar memperbaiki kesalahan. Jadi kalaupun rambut itu nggak jadi di smoothing, itu coba kita analisis kesalahan kita itu di mana. Itu perlu kita pelajari ya teman-teman. Jadi jangan salahkan obatnya, jangan salahkan produknya. Nah, jadi untuk pengolesan obat bagian atas itu usahakan dia tegap seperti ini ya, supaya nggak kena bagian kulit kepala. Usahakan dia tegap ke atas. Seperti ini teman-teman. Usahakan dia merata. Jadi kalau contohnya kita udah perhatikan di bagian pencatokan kita udah benar-benar matang, kita perhatikan lagi pengolesan obat kita. Nah, pasti nanti kita tahu di mana letak kesalahan kita ya. Kalau kita udah tahu letak kesalahan kita itu, yakinlah pasti bisa memperbaiki kalau rambut kita itu rusak ataupun gagal. Jadi buat teman-teman rambut rusak sama gagal itu perlu diketahui ya. Jadi nggak semua rambut itu bisa diperbaiki ya. Kalau yang krus-krus, buat teman-teman yang krus-krus itu memperbaiki itu ya harus ekstra hati-hati ya buat teman-teman.
selesai ke atas, bagian atas itu usahakan dia tegak supaya dia bagian akarnya itu tidak menumpuk. Ya, perhatikan pengolesan obatnya. Nah, di sini saya langsung smoothing 2 jari. Fungsinya itu kita untuk memperhatikan mana yang kurang obat, mana yang kelebihan. Nah, kalau kelebihan kita boleh ambil seperti ini ya. Kalau kelebihan kita boleh ambil seperti ini. Kita sisir, kita ambil seperti ini ya kalau obatnya itu kelebihan. Supaya nggak keruh. Nah, ada teman-teman yang nanya, "Kak, kenapa langsung cepat sekali di smoothing 2 jari?" Karena biasanya kalau nanti saya tunggu 10 menit sampai 15 menit, rambut udah ngaret. Jadi keseringan rambut itu udah ngaret, akhirnya susah untuk disisir. Nah, bisa jadi dia jadi krus. Jadi kalau udah rambut krus itu nggak bisa diperbaiki, selain dipotong. Kalaupun contohnya kita rutin maskernya itu harus rajin buang yang ujung-ujungnya ya, supaya hasilnya memang benar-benar bagus. Buat teman-teman jangan pernah bosan untuk belajar smoothing itu. Dengan rambut itu harus ekstra hati-hati. Nah, jadi kalau kurang bisa kita tambah ya. Seperti itu teman-teman. Itu artinya kita smoothing 2 jari. Jadi jangan hanya disisir doang, itu ratakan, itu harus pakai jari ya, supaya obatnya itu tidak menumpuk. Nah, ini saya diamkan sekitar 30 menit. Setelah 30 menit baru saya catok. Oke, ditunggu ya teman-teman. Nah, setelah 30 menit barulah kita bilas. Nah, untuk pemula, untuk step 1 kita bilasnya itu hanya pakai air doang ya, tanpa shampoo, tanpa conditioner. Nah, kita cuci bersih sampai kita bagian tengkuk itu, bagian lehernya itu harus bersih. Kenapa? Kalau bagian belakang itu kurang bersih, dia kayak lengket gitu loh pas dipencatokan. Nah, buat teman-teman pemula itu sering ya terjadi ya, kalau bagian belakangnya itu kurang bersih, jangan dipaksakan untuk mencatok. Lebih bagusnya itu kita cuci ulang. Saya seperti itu ya teman-teman ya. Kalau rambutnya itu kurang bersih, saya cuci ulang. Begitu. Nah, barulah kita keringkan. Nah, setelah itu baru saya semprotkan yang keratin dari CBD ya, vitaminnya ya guys. Ini vitamin spray dari CBD sebelum pengeringannya selesai ya. Selesai dikeringkan step satunya. Ini dia bagian rambut yang krus ya. Jadi kalau bekas smoothing kita itu, ini kemarin juga bekas smoothing saya ya teman-teman ya,
bekas smoothing kita itu kita kasih obat sampai ke bawah, ini dia hasilnya. Jadi sebenarnya hasil smootingannya ini masih sampai sini aja ya. Ini kemarin masih saya smoothing, jadi sampai sini aja. Nah, jadi ini dia akhirnya rambutnya krus seperti ini, ngaret ya. Kalau kita kasih obat step 1 sampai ke bagian yang lurus, apalagi kalau rambutnya itu bekas smoothing terus bekas warna. Nah, kita kasih obat step 1, ini dia hasilnya. Jadi untuk pemula yang benar-benar penasaran kenapa sih rambutnya itu bisa kayak karet gitu ya, ngaret gitu ya. Nah, penyebabnya itu karena kita pengolesan obat step 1 sampai ke bagian yang lurus sama bagian yang warna. Nah, untuk mengatasinya itu seperti apa? Itu kalau bisa, kalau dia bekas warna tapi dia nggak bekas smoothing, bisa kita kasih posisi basah. Nah, kalau contohnya dia bekas warna dan juga bekas smoothing, jadi rambutnya itu kita kasih obat hanya sebatas yang tumbuh. Nah, bekas yang udah diwarna, bekas yang udah di smoothing itu jangan sampai kena obat step 1 ya. Itu dia. Nah, kalau teman-teman penasaran, coba aja deh, coba. Jadi untuk sampai step ini saya nggak pernah lagi kasih masker di bawah, kasih conditioner, karena saya udah mengatasinya seperti itu ya. Nah, kalau contohnya rambutnya ini bekas smoothing sampai di sini, nah bagian ke bawah itu warna sama smoothing, jadi obatnya sampai sebatas ini aja untuk menghindari ngekrus. Nah, hasilnya apakah nanti Kak bagus? Ya bagus. Itu nanti itu sepanjang sampai hari ini ya hasilnya masih bagus ya buat teman-teman semuanya. Jadi ini saya udah mau catok step 1, ini dia ya. Nanti teman-teman boleh ikuti aja tips demi tipsnya. Oke, belum menggunakan sisir catok, boleh dilatih ya supaya hasil rambut kita itu lebih bagus. Jadi untuk pengambilan bagian pangkal itu usahakan dia diangkat ke atas supaya tidak kena kulit kepala. Ya, buat teman-teman diangkat ke atas mungkin supaya tidak kena kulit kepala. Kebanyakan bagian belakang sisir dia seperti ini ya. Pelan-pelan aja. Jangan digosok-gosok gini ya. Hasilnya beda. Lebih enak kalau kita pelan-pelan. Hasilnya lebih mantap. Yang udah berhasil ngecobain teknik Kak Sandra, makasih ya. Jadi saya dapat WA katanya udah lebih bagus hasil smoothing-annya. Senang deh kalau teman-teman udah berhasil. Nah, pelan-pelan aja untuk step 1 itu jangan digosok-gosok ya. Usahakan dia sampai ke ujung itu jangan ada yang terlepas seperti ini ya, supaya tidak krus. Nah, gitu. Saya kalau pakai sisir tulang begini agak-agak repot ya, tapi demi teman-teman yang minta saya pakai sisir ya saya usahakan. Kayaknya pangkalnya dia kurang dapat, kurang kencang kalau saya pakai ini ya, pakai sisir. Tapi kalau pakai sisir tulang pangkalnya dapat. Coy, ini
rambutnya sekalian mau saya warnai warna putih ya. Jadi buat teman-teman jangan di skip ya. Ini semoga bermanfaat buat teman-teman yang banyak bertanya untuk para pemula pakai sisir tulang itu kayak mana. Nah, saya pakai sisir tulang itu agak kaku ya, karena dia kurang kencang. Menurut saya itu kurang kencang. Jadi kalau kita pakai sisir catok dia langsung kencang gitu loh. Jadi nggak harus berulang-ulang, sekali aja dia langsung matang gitu loh. Untuk menghindari kena kulit kepala, jadi kalau saya pakai sisir itu kurang ini ya, menurut kurang bagus. Aku ya nggak tahu teman-teman yang udah ahli, kalau aku sih kurang. Atau karena saya belum dapat tipsnya, nggak tahu juga. Yang pasti kalau pakai sisir catok itu lebih enak ya. Rambut kencang, pas kita tarik itu tangan kita nggak panas. Saya udah ganti guys catoknya, mumpung saya nggak pintar makanya, jadi saya ganti ya. Cepat dan praktis ya. Saya tadi mau nyoba catoknya itu kayak gimana ya. Ternyata saya nggak biasa pakainya, ini saya nyerah. Jadi dia sampai ke ujung itu kayak masih hidup gitu loh, nggak kayak gini langsung matang. Catoknya apa Kak? Catoknya Bailu ya. Bailu nggak ada tulisan iGrade. Ada yang nanya Kak iGrade ya, tapi sejenis iGrade sih, tapi bukan iGrade ya. Harganya berapa? Dulu saya beli 550. Itu dulu ya. Sekarang saya nggak tahu. Yang Bailu asli ya, namanya KW. Jadi kalau ini teman-teman sekali nyatok begini dia langsung cantik. Kalau catok yang tadi saya nggak tahu makainya, pusing saya. Bagian ke ujung kita usahakan pelan ya, supaya hasil tadi yang bekas yang warna Ali PPKM tak Kris sono mak ini udah malah sudah deh. Romanin no. Skipang udah, ini udah warna hari ya. saya di smoothie tarik-tarik sono kan suruh saya mesti warnanan no Warna super. sebariban pink sebariban ada belau
sampai semua. Mulai dulu dan dong agak kotor-kotor hilum dong. Kemudian dong apa sih nah himak. Nah, kerja jenah bina udah sama rumah PPKM. Udah. Tidak kak, nomor orang itu. Warna ungu, itu kak warna ungu. Jadi benar. Melekat. Nah, setelah saya udah selesai pencatokan tadi ya guys, kita kasih warna. Ini bleaching sama bleaching doang ya. Bleaching. Saya di sini tanpa pakai step 2 ya. Nanti kalau warnanya udah keluar, sudah kelihatan, barulah saya nanti timpa sama step 2. Begitu ya teman-teman ya. Nah, kita buat sampai merata ya teman-teman. Nih tadinya kita mau bikin warna sampai warna silver gitu loh teman-teman. Nah kalau teman-teman mau bikin sampai warna silver, usahakan pembleachingannya itu sampai 2-3 kali. Tapi berhubung tadi kita di sini nggak sempat bikin warnanya sampai 3 kali, anak saya udah keburu nangis, jadi kita hanya bikin sekali doang. Ya setelah selesai saya udah di sini ngecatannya saya kasih bleaching ini, saya nggak langsung timpa step 2 ya. Nanti kalau udah warnanya itu udah pada keluar semua, baru saya timpa sama step 2 ya. Seperti itu yang saya gunakan untuk smoothing warna. Nah kalau contohnya teman-teman itu smoothingnya itu benar-benar matang di pencatokan step 1, mau kita warna berapa kali pun nggak bakalan itu balik ya. Buat teman-teman semuanya, usahakan merata warna itunya. Nah kalau teman-teman contohnya bikin warna silver pun, kalau pencatokannya itu benar-benar matang, itu nggak bakalan merusak, nggak bakalan gagal lagi gitu smoothingnya. Intinya kita di pencatokannya itu harus memang benar-benar matang ya teman-temannya, matang. Jadi kalaupun kita kasih warna warna abu-abu gitu, dia nggak bakalan balik, dia akan tetap jadi. Nah teman-teman boleh lihat nanti rambut suami saya itu, saya nggak catok lagi ya. Begitu selesai saya cuci, saya udah keringkan, rambutnya udah benar-benar lurus. Nah setelah udah lurus gitu, saya nggak catok lagi loh teman-teman, saya nggak catok. Tapi kalau untuk customer ya harus dicatok ya. Nanti customer kita itu nggak puas gitu ya, karena di sini saya mau kasih tunjuk sama teman-teman semuanya. Nah ini setelah saya udah bikin merata, barulah saya ini gunakan topi. Fungsinya apa Kak Sandra? Supaya proses pewarnaannya itu atau bleachingnya itu cepat gitu. Nah biasanya kan kalau kita bikin warna kadang dia nggak masuk, kadang dia kan nggak jadi gitu ya. Tapi kalau kita pakai topi ini, warnanya itu cepat keluar loh teman-teman. Bisa sampai sekitar, tergantung rambutnya ya, ada yang 10, ada yang 15 menit udah keluar, ada yang 20 menit. Tapi kalau kita bungkus seperti ini, dia benar-benar cepat gitu. Nah jadi buat teman-teman yang mau coba yang seperti ini boleh. Ada juga orang yang sisir, saya juga dulu seperti itu ya, saya sisir lalu saya pakai hair dryer supaya warnanya cepat mateng ya.
teman-teman semuanya. Nah, di sini saya baru timpa pakai step 2. Ya, ini step 2 dari CBD ya, teman-teman semuanya. Ini step 2-nya. Saya tuang dulu ya. Jadi di sini saya belum cuci rambutnya supaya saya timpa ya. Jadi setelah saya udah bikin wadah step 2-nya baru saya baru kita timpa. Nah, seperti ini ya, saya proses yang saya gunakan untuk saat ini. Nah, kalau biasanya dulu saya gunakan pewarnaan itu sekalian smoothing, saya langsung campur sama step 2 ya. Teman-teman, saya gunakan seperti itu. Nah, tapi setelah terakhir ini keseringan warna itu susah sekali untuk keluar. Akhirnya saya pilih metode yang ini ya. Metode yang seperti ini dan warnanya itu cepat keluar. Kebanyakan kan kalau kita warna udah capek-capek warna tapi nggak keluar gitu loh, nggak kelihatan warnanya. Jadi rasanya itu kayak gimana ya, catnya udah habis gitu tapi kok warnanya nggak keluar-keluar. Rasanya kita itu capek berpikir. Nah, setelah saya gunakan metode ini, saya udah warnain rambutnya, baru saya kasih step 2 seperti itu yang saya gunakan. Nah, apakah rambutnya itu masih tetap lurus? Ya masih tetap lurus. Tapi tadi di bagian pencatokan saya udah jelaskan. Untuk catok yang pertama kali saya pakai itu saya nggak paham. Di situ saya memang hasilnya kurang bagus. Nah, tapi di mana saya pencatokan saya pakai Bailu lebih bagus hasilnya. Ya, teman-teman semuanya boleh diperhatikan hasil proses pengerjaan saya pertama tadi. Nah, ini setelah saya udah timpa seperti ini, saya diamkan lagi teman-teman. Saya diamkan lagi, saya bungkus karena kita di sini tadinya mau bikin warna silver gitu ya, biar kita tambah lagi. Nah, tapi akhirnya jadinya warna kuning. Kenapa jadi warna kuning? Karena saya pembelicingannya itu masih 1 kali proses. Tapi kalau tadinya saya ini sampai 2 kali, itu warnanya udah jadi warna silver ya teman-teman ya. Nah, kalau mau warna yang silver seperti itu, kita timpa lagi bleachingnya gitu, baru setelah itu kita tutup lagi. Tapi kalau ini setelah saya udah kasih step 2, saya diamkan lagi supaya warnanya itu lebih cerah lagi. Nah, jadi buat teman-teman semuanya, ini saya usahakan, saya minta tolong sama suami saya, tolong dong saya mau bikin tutorial. Karena kalau saya buat untuk rambut customer nggak mungkin dong saya buat seperti ini ya. Contohnya kayak rambut yang gagal gitu ya. Karena di sini udah lengkap semua yang saya bagikan. Ada di bagian sini nanti rambutnya yang nggak jadi di smoothing. Kenapa? Di situ saya mau jelaskan buat teman-teman kenapa rambut itu nggak jadi. Ya, nanti kalau setelah saya cuci, saya itu udah jelaskan di situ ya teman-teman semuanya. Nah, setelah saya udah seperti ini, saya usahakan merata semuanya supaya warnanya itu lebih terang lagi. Ya, begitu ya teman-teman ya. Semoga teman-teman yang udah nonton video saya yang mencobanya itu berhasil. Jadi buat teman-teman semuanya, ini rambutnya kan belum kering banget. Nah, bisa teman-teman perhatikan, ini dia setelah selesai saya warna.
Jadi bagian yang tadi ada warna, sisa warna itu dia krus. Nah ini dia ya, nih. Tapi yang enggak ada bekas warnanya, nggak ada krus ya teman-teman. Nah juga di sini buat teman-teman juga, ini kan saya gunakan tadi catok bailu. Nah yang saya menggunakan catok bailu itu dia lurus, tapi saya tadi pakai catok yang pertama dia susah matang nih, seperti ini dia melengkungnya ya. Nah seperti ini saya nggak pakai sisir catok, saya hanya pakai sisir. Juga di sini saya nggak pakai bailu, jadi saya nggak paham makainya. Kalau saya pakai bailu enak, langsung mateng dia ya, langsung jadi ini. Jadi ibaratkan ini kategori gagal ya. Makanya tadi saya bilang saya usahakan suami saya yang jadi praktek supaya saya bisa. Nah seperti ini ya, ini dia gagal. Nah ini tidak krus ya buat teman-teman, ini tidak krus. Ini kan bekas warna, ini masih bisa diulang ya. Nah karena dia nggak ada krus, ini masih bisa diulang, tapi dengan syarat ini bagian yang ini harus kita kasih posisi basah ya. Yang lurusnya hanya sampai di sini doang, ini yang gagal. Nah kenapa ini terjadi Kak Sandra? Tadi saya menggunakan catok tanpa pakai sisir catok, jadi dia sampai ke ujung dia nggak matangnya sampai di sini aja. Sementara ini kan pakai obat yang sama, kenapa yang di atas lurus? Nah seperti itu ya. Jadi kita harus analisa kesalahan kita. Ini kan bekas warna, apa bisa diulang? Nah bisa, tapi posisi basah. Tapi kalau udah rambutnya itu seperti ini nih teman-teman, kayak kapas ngaret gini, ini nggak bisa ya. Nah ini udah ngaret seperti ini nggak bisa ya, lebih baik dibuang ya, itu dibuang. Kalau untuk dismoothing ulang itu nggak bisa, yang krus nggak bisa, tapi kalau yang seperti ini bisa. Oke buat teman-teman, saya harap ini sampai di sini pasti teman-teman bisa paham ya. Jadi ini rambutnya dari atas dia lurus, terus di dalamnya nggak jadi ya, seperti itu ya. Jadi perhatikan cara kerja kita. Tadi saya di sini nggak pakai sisir catok, sementara saya di sini udah pakai catok bailu ya. Oke teman-teman, diikuti terus ya. Nah di sini saya buang ya teman-teman, saya buang. Jadi biar teman-teman tahu, kalau contohnya customernya nggak mau dibuang ya, kita harus kasih tahu gitu loh, itu harus dibuang Kak, supaya tidak merusak rambut yang lain gitu ya. Tapi jangan dipotong panjang-panjang, cukup hanya bagian yang kurus aja. Mandi dulu lagi foto ganteng. Nah jadi harus dibuang ya teman-temannya ujungnya ya. Ya, jadi buat teman-teman semuanya, selamat mencoba ya. Ini dia warnanya.
Nanti akan saya ini hasilnya. Jadi ini saya nggak catok yang kedua kali ya, saya hanya catok sekali. Saya